Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10, kelas 10.01, Kabupaten Gorontalo. Nama saya Iwan Dahlan SPD dari instansi SMP Negeri 2 Satap Asparaga. Rekan saya, nama saya Sirajuddin Jufri dari instansi SDN 13 Telanghula. Rekan saya, Imelda Pudenaung SPD, instansi SMP Negeri 2 Telanghula. Kami akan mendemonstrasikan terkait demonstrasi kontekstual modul 2.3 percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini rencananya Pak Iwan akan melakukan coaching. Iya Ibu, insya Allah saya akan melakukan coaching terhadap Pak Sirajuddin dalam tahap-tahap dan step-step tersebut. Iya. Sebelum Pak Iwan mau melakukan coaching, izinkan saya melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan ya. Siap. Yang berhubungan dengan coaching kita hari ini. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan dulu dengan Pak Iwan tentang kira-kira untuk rubrik penilaian yang akan dipakai untuk hari ini. Kira-kira Pak Iwan mengamati atau melakukan penilaian hari ini disesuaikan dengan alur Tirta yang sudah Bapak Iwan sama-sama ketahui bagaimana kita melakukan coach dengan coach itu harus sesuai dengan alur Tirta. Jadi semuanya juga itu disesuaikan dengan tentunya dengan prinsip coaching yang diantaranya itu di dalamnya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira seperti itu Pak Iwan ya? Siap. Oke. Ada beberapa pertanyaan dulu yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Bisa ya? Siap. Ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi Bu. Yang pertama adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif, dan juga yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching kali ini. Nah ya. Kemudian yang berikut, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Secara spesifik, bila boleh memilih, saya ingin meningkatkan kompetensi atas mendengarkan dengan aktif Ibu, agar kiranya coaching saya nanti dapat melakukan atau memberikan pendapatnya dengan leluasa, dengan nyaman, sehingga informasi yang dibutuhkan pun dapat terserap dengan baik. Ya baik Pak. Kemudian yang berikut, yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah terkait dengan bagaimana saya menggunakan alur Tirta dalam proses coaching ini, dan juga untuk kemudian mendapatkan solusi bersama-sama bersama coaching saya atas mungkin permasalahan atau problem yang tengah dihadapi. Nah, ya. Baik, berarti sudah sesuai memang dengan apa yang Bapak sudah rencanakan. Jadi mungkin demikian saja yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya disilakan kepada Bapak untuk melakukan praktek coaching. Siap. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat Pak. Sehat Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tidak ada gangguan Pak dalam perjalanan kemari tadi? Alhamdulillah dalam berjalan dalam keadaan jalan mulus. Sampai di sini tidak ada hambatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu ya, alhamdulillah kita wajib bersyukur kayaknya dengan betul, keadaan Pak. demikian. Oh ya Pak, tadi Bapak menyampaikan ada hal yang ingin Bapak ceritakan nih sama saya. Apa itu Pak? Ini permasalahan ini Pak. Kemarin kan saya direvisi oleh Bapak istilahnya kemarin. Tapi pada saat saya melakukan pembelajaran kemarin, ada hal-hal yang perlu menurut saya terganjal di hati saya, itu dalam proses pembelajaran saya mungkin belum terlalu efektif dalam pembelajaran. Makanya saya niat itu untuk ketemu dengan Bapak, pembahasan itu masalah itu.
untuk bagaimana kedepannya saya untuk lebih efektif dalam pembelajaran. Lebih efektif dalam pembelajaran, Iya. Pak ya. Tujuan yang ingin Bapak capai kira-kira apa? Mungkin salah satu tujuan saya untuk yang saya ingin capai adalah pengembangan potensi saya dalam proses pembelajaran, Pak. Agar siswa saya, bagaimana siswa saya dalam kelas itu lebih efektif. Apabila saya dalam pembelajaran saya dalam kelas juga, mungkin siswa bisa terima dengan senang hati, tanpa bermain. Mereka fokus pada pembelajaran saya. Jadi harapan-harapan Bapak juga terkait efektivitas itu ya? Iya, siap. Harapan saya juga salah satunya mungkin dari fasilitas, kejamin apa istilahnya, fasilitas sekolah yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran saya. Jadi harapannya jauh dari proses pembelajaran Iya. tersebut tentunya jauh Siap. ke depan. Nah sekarang Pak, sumber daya apa sih Pak yang Bapak miliki atau yang sekolah miliki sehingga Bapak yakin ini bisa berkembang sebenarnya? Untuk salah satunya sumber daya yang sekolah miliki adalah peserta yang siswa yang agak maksudnya semangat dalam pembelajaran juga. Walaupun dalam kemarin saya penerapannya saya melakukan langsung supervisi oleh Bapak, walaupun ada sebagian siswa yang bermain, tetapi saya merasa itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang sangat baik. Dan mungkin walaupun sumber daya di sekolah saya juga walaupun terbatas juga, saya berupaya untuk bagaimana cara untuk melakukan yang terbaik, Pak. Oh, berarti dengan keterbatasan itu, Pak, ya? Keterbatasannya, Pak. Selain keterbatasan itu, hambatan apa sih Pak yang hingga saat ini masih Bapak dapat? Kalau masalah hambatan hingga saya sampai saat ini saya istilahnya masih keluhkan itu masalah pengembangan potensi tadi. Karena apa? Saya merasa saya masih gagal dalam proses pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran itu banyak mengalami kendala. Salah satunya mungkin siswa bermain, mungkin strategi saya dalam pembelajaran itu yang belum tepat, sehingga anak-anak itu mungkin masih ada yang bercakapan dengan teman, mungkin itu, Pak. Jadi masih ada yang menurut Bapak kurang efektif di dalam Iya, kelas. betul. Nah, kalau menurut hemat Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri, strategi apa sih Pak yang akan Bapak tawarkan atau yang akan Bapak lakukan ke depannya itu untuk mengatasi hambatan itu? Saya strategi depan mungkin saya sedikit rubah. Mungkin kalau memang ada dukungan dari sekolah, dari pihak sekolah, mungkin ada istilahnya dukungan untuk saya menampilkan sesuatu yang di layar, mungkin dengan strategi-strategi yang menggunakan IT untuk seperti istilahnya perubahan zaman sekarang ini, mungkin lebih menarik daya tarik siswa di dalam pembelajaran itu. Mungkin menampilkan suatu video, karena anak-anak sekarang ini gemar dengan istilahnya suka nonton lah, istilahnya seperti itu. Mungkin dengan cara itu bisa menarik minat mereka dalam proses pembelajaran, Pak. Mungkin. Apa saja nih Pak? Kalau tadi kan Bapak ingin menyampaikan ingin video, dan apa saja sih Pak yang Bapak butuhkan kira-kira? Kalau tadi menyinggung fasilitas juga untuk kemudian efektivitasnya itu dapat. Dan salah satunya jaringan untuk di sekolah kita. Mungkin di sekolah kita harus salah satunya pemasangan jaringan internet, supaya istilahnya akses saya dengan anak-anak itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi masih butuh seperti jaringan dan lain-lain Pak. Kalau dari segi strategi mungkin ada enggak yang mungkin Bapak akan gali lagi? Mungkin untuk masalah strategi ini tinggal saya istilahnya saya akan berupaya semaksimal mungkin saya akan merubah strategi saya kemarin yang pada saat supervisi kemarin. Mungkin saya hanya melakukan strategi dalam pembelajaran secara ceramah. Mungkin ke depan saya mungkin melakukan strategi yang lain untuk bagaimana, karena saya saya mengamati juga maksudnya diri saya bahwa kekurangan saya dalam pembelajaran kemarin, itulah yang saya akan tingkatkan lain dalam pembelajaran saya nanti ke depan. Berarti Bapak sudah punya strategi sendiri apa yang akan diperbaiki itu Pak. Nah, kapan kira-kira Pak Bapak akan memulai langkah dan strategi itu? Insya Allah saya akan berusaha payah untuk minggu depan saya akan mencoba lagi strategi baru ini dalam penerapannya dalam kelas. Siapa tahu dengan strategi baru lagi ini yang saya akan lakukan ini mungkin lebih efektif lagi untuk meningkatkan daya tarik anak-anak dalam proses pembelajarannya dalam kelas. Minggu depan sudah akan langsung siap Pak, di depan saya coba untuk melakukan itu Pak. Siap.
Oh ya Pak, kalau tadi minggu depan Bapak sudah akan coba, terus Bapak sampaikan juga kemungkinan masih ada kekurangan untuk posisi saat ini gitu. Kalau dari angka 1 sampai 10, Bapak sudah berada di angka berapa? Gitu? Kalau untuk saat ini mungkin saya posisinya baru angka dari 1 sampai 10 itu mungkin di posisi 6 atau 5 saya setengah lah. Kira-kira untuk mencapai posisi 10 ini Pak, butuh waktu berapa lama kira-kira Bapak untuk mencapai itu? Saya upayakanlah dalam minggu ini, kalau minggu ini saya masuk, saya berupaya untuk menampilkan strategi yang baru. Ini penilaian awal lagi saya untuk saya menilai pribadi saya, menilai diri saya, apakah potensi saya itu dengan strategi baru ini akan meningkat, maka saya akan berupaya lagi untuk lebih meningkat lagi supaya mengejar angka 10 itu. Mengejar angka 10. Berarti target Anda secepatnya? Secepatnya. Kalau boleh dalam bulan depan sudah mencapai di target angka 10 itu. Angka 10 Pak ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, Amin, amin, insya Allah. untuk berkolaborasi ini Pak, kira-kira siapa yang akan Bapak ajak gitu supaya proses kolaborasi ini Bapak tidak berjalan sendirian? Mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat saya yang ada di sekolah, supaya bagaimana saya mengajak mereka kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah itu, supaya anak-anak kita istilahnya lebih perhatian lagi mereka dalam proses pembelajaran, lebih semangat. Mungkin itu Pak. Oh iya Pak, ada hambatan enggak sih Pak ketika Bapak kira-kira mengajak teman-teman untuk berkolaborasi? Kalau menurut saya hambatan tetap, namanya hambatan itu tetap ada. Salah satu mungkin ada di sekolah saya itu mungkin faktor usianya beliau sekarang sudah sakit-sakitan. Ada salah seorang guru yang sekarang ini sudah sakit-sakitan, sehingga saya ajak, berkali-kali saya ajak beliau dengan alasan kondisi kesehatan terganggu. Tapi alhamdulillah dengan beberapa orang guru sudah mulai kerjasama yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Oh Masya Allah. Siap, Jadi Pak. sebagian besar sudah responnya Ya, bagus Pak. alhamdulillah sudah ada sebagian besar sudah respon. Nah dengan beliau yang mengalami kekurangan tadi Pak, kira-kira apa solusi yang Bapak tawarkan untuk beliau? Kemarin saya sempat berbincang dengan beliau bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada Bapak miliki sekarang. Katanya kalau berpikir saya sekarang usia tinggal berapa bulan lagi untuk pensiunan, maka yang sekarang butuh saya mungkin hanya istirahat. Saya bilang boleh saja Bapak berpikiran seperti itu, mungkin ada trik dari saya untuk Bapak, namanya pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak lagi dilihat dari usia. Saya bilang, saya jelaskan seperti itu. Makanya kita harus berpacu terus untuk bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki kita supaya anak-anak didik kita menjadi berkembang dengan baik. Berarti Bapak ajak untuk kemudian berinovasi, mengambil komitmen gitu kira-kira. Menurut Bapak, indikator keberhasilannya dari rencana Bapak ini itu seperti apa? Apakah dari segi guru atau dari segi muridnya atau seperti apa? Kayak dua-dua deh, insya Allah. Dua-dua Pak ya. Kalau dari segi guru bagaimana kira-kira? Kalau dari segi guru ini indikator penilaian saya, alhamdulillah berjalan bagus. Karena kemarin itu saya sempat ajak beberapa orang yang sudah tadinya agak sedikit tetapi alhamdulillah mereka sudah respon dan alhamdulillah sudah berjalan saat ini. Begitu juga dari segi siswa, alhamdulillah yang ada perubahan yang sangat signifikan. Insya Allah. Ada peningkatan yang begitu bagus. Jadi peningkatan mulai dari kelas sampai hasil belajar itu sudah dari nampak. Sampai hasil belajar siswa. Oh siap-siap Pak. Nah mungkin di akhir-akhir ini Pak, komitmen apa sih Pak yang sebenarnya Bapak ingin capai dari program Bapak ini? Satu, program saya yang saya ingin capai adalah keberhasilan siswa. Keberhasilan siswa dalam memahami dalam pembelajaran, dan satu juga yang saya capai adalah kompetensi saya pribadi. Bagaimana siswa bisa berkembang, tapi kalau guru tanpa meningkatkan kompetensi Pak. Harus guru dulu yang meningkatkan kompetensinya, kemudian baru gimana caranya kita tuh mengembangkan peserta didik. Masya Allah. Berarti kesimpulannya Bapak ini bukan hanya tentang murid, tapi juga memperbaiki kompetensi kita sebagai guru Pak ya. Siap-siap. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, atas ceritanya. Mudah-mudahan nanti ke depan Bapak bisa melaksanakan program ini dengan baik. Insya Allah, amin. Dan sebagai mitra juga, saya siap apabila nantinya akan berkolaborasi dengan Bapak dalam meningkatkan kompetensi kita bersama sebagai calon pendidik. Siap. Insya Allah Pak. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji Tuhan, tadi kita sudah melakukan proses coaching dan Pak Iwan juga saya sebagai pengamat tadi mengamati sungguh luar biasa, bagus sekali, di mana Pak Iwan sudah melakukan berperan sebagai coach dan sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Kemudian yang berikut saya mau memberikan pertanyaan pada Pak Iwan, kira-kira apa saja yang sudah Pak Iwan lakukan pada saat coaching tadi? Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, saya berupaya untuk menghidupkan alur tirta dalam proses coaching saya. Saya berupaya untuk bagaimana dapat menjadi pendengar yang baik, bagaimana kemudian dapat menggali informasi apa yang ada dalam diri coach, sehingga beliau juga nyaman, beliau juga kemudian dapat memberikan jawaban-jawaban, bahkan mencari sendiri solusi yang didapatkannya dengan begitu luar biasa. Terima kasih. Yang berikut, kira-kira kompetensi apa yang harus Bapak Iwan kembangkan lagi? Iya, kompetensi yang saya perlu kembangkan kiranya adalah untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu kepada coach saya, kepada orang-orang yang kemudian untuk berperan penting dalam proses coaching itu sendiri. Karena pertanyaan berbobot merupakan kunci. Selain mendengarkan yang baik, pertanyaan berbobot juga menurut saya merupakan kunci di mana solusi itu dapat dimiliki oleh sang coach itu sendiri. Jadi itu yang masih harus saya kembangkan Ibu, untuk di kemudian hari saya lebih tingkatkan lagi. Luar biasa. Jadi dari proses coaching tadi Pak Iwan sudah melakukan dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang ingin Pak Iwan kembangkan juga bisa terlaksana. Jadi mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga kedepannya kita bisa melakukan semua ini dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat Pak ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan melaksanakan proses coaching. Nah, dalam tahapan ini Bapak insya Allah menjadi coachnya untuk Ibu Emilda sebagai coach nanti ya. Nah, mungkin sebelum Bapak dan Ibu Emilda memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa terkait dengan proses coaching ini tentunya kita akan berupaya sebaik mungkin untuk mengikuti alur tirta dan juga prinsip daripada coaching itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip itulah yang harus kita pegang hingga nantinya mampu kita kembangkan, serta nantinya mendapatkan solusi yang terbaik dari si coach sendiri atas permasalahan yang mungkin dihadapi. Nah, sekarang Pak, mungkin ada beberapa hal dasar yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, potensi apa sih yang ingin Bapak tuju melalui proses coaching ini? Yang pertama, yang potensi yang saya tuju, yang pertama adalah mendengarkan aktif dalam proses pemberian coaching memberikan coaching kepada coach. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang bermanfaat atau yang berbobot kepada si coaching agar dia dapat menceritakan apa yang menjadi permasalahannya dia. Oke, agar beliau dapat bebas bercerita. Begitu kira-kira Pak ya. Nah, dari dua kompetensi itu yang sebelumnya Bapak ingin tuju, kompetensi mana sih Pak yang ingin Bapak benar-benar titik beratkan untuk Bapak kembangkan dalam kegiatan kali ini? Yang saya titik beratkan itu mungkin pertanyaan yang sangat efektif, yang bertujuan kepada untuk mengembangkan apa yang dia harapkan nanti ke depan. Jadi pada pertanyaan berbobot, begitu, pertanyaan berbobot. Ya, Masya Allah. Nah, indikator pencapaian seperti apa yang Bapak ingin capai dalam diskusi ini? Kalau indikator pencapaian yang saya inginkan yang di sini mendapatkan solusi atau menemukan suatu langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh coach sesuai dengan alur tirta. Jadi coach sendiri yang mendapatkan itu kemudian Pak ya. Oke, insya Allah ya Pak, saya doakan mudah-mudahan proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin Bapak capai pun dapat Bapak capai dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak, silahkan dilanjutkan untuk proses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini?
Puji Tuhan baik, Alhamdulillah. sehat juga. Popoji juga sehat hari ini ya. Puji Tuhan. Saya dengar-dengar hari ini kedatangan Ibu Imel datang kemari, ada yang perlu diceritakan atau ini sampaikan sama saya? Iya Pak, ada yang berhubungan tentunya dengan kegiatan saya di sekolah. Mungkin ada beberapa kejanggalan yang membuat saya harus mencari Bapak untuk mungkin bisa bertukar pikiran mengenai masalah ini. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sekarang ini Ibu hadapi? Ya, kalau permasalahan itu yang berhubungan dengan pembelajaran, di mana mungkin yang saya lihat di lingkungan saya itu lebih banyak masih guru-guru, terutama guru-guru memberikan pembelajaran itu kepada siswa dengan metode ceramah. Jadi saya berharap itu bisa ada perubahan dari metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa tercapai lebih maksimal lagi. Baru menurut Ibu Imel, apa tujuan yang harus Ibu capai untuk permasalahan ini? Tujuan yang ingin dicapai untuk permasalahan ini, saya ingin bisa mendapat solusi supaya permasalahan ini bisa teratasi, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik lagi atau lebih maksimal. Baru ke depannya, kalau memang tujuannya Ibu sudah capai itu, baru harapannya selanjutnya, harapan Ibu itu apa? Harapan saya mungkin semua murid atau siswa yang ada di sekolah kami itu dengan adanya metode mungkin yang baru, kemudian media-media pembelajaran juga lebih bervariasi untuk disiapkan sesuai dengan pembelajaran per mapel untuk guru mata pelajaran, bisa membuat siswa lebih aktif, lebih bersemangat untuk menerima pembelajaran. Dari permasalahan itu, menurut Ibu, sumber daya apa yang dimiliki oleh sekolah sekarang ini? Sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dari yang paling utama itu adalah memiliki murid-murid ya, murid-murid atau siswa-siswa yang mungkin dengan berbagai karakter, dengan berbagai potensi yang perlu kita gali, kita kembangkan sehingga mereka bisa berada sesuai dengan keinginan mereka untuk belajar sesuai dengan kemauan dari siswa itu. Baru menurut Ibu, apakah dalam proses ini yang Ibu ingin capai ini, apakah menurut Ibu hambatan apa yang dialami Ibu Imel ketika dalam proses pembelajaran? Hambatan-hambatan apa saja? Hambatan berhubungan dengan metode pembelajaran, media ya. Kalau hambatannya tentunya terkadang media pembelajaran masih belum sepenuhnya dimiliki oleh sekolah, masih terbatas. Kemudian metode pembelajaran juga dari beberapa orang guru itu belum maksimal. Jadi di situ ada beberapa hambatan dan mungkin ada beberapa guru yang senior yang mungkin mereka sudah tidak, kalau kita kan sering ikut MGMP. Jadi ada beberapa guru senior yang sudah tidak mau lagi ikut kegiatan MGMP dengan alasan faktor umur atau sudah senior dan bahkan sudah mau dekat pensiun. Jadi mungkin mereka tidak bisa mengikuti perkembangan metode model-model pembelajaran yang terbaru sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini. Terima kasih. Itu hambatan-hambatan yang Ibu alami pada saat dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu, sesuai dengan hambatan yang Ibu alami itu, apakah ada suatu solusi yang Ibu harus pecahkan untuk tawarkan kepada mereka yang untuk masalah hambatan, ada guru yang bermasalah atau guru yang ada solusi yang Ibu berikan kepada mereka? Ya, kalau solusi yang saya tawarkan kepada rekan-rekan saya
beberapa orang guru, saya menganjurkan mereka yang tidak ikut-ikut lagi dalam MGMP itu harus ikut kegiatan MGMP, karena saya rasa kalau melalui kegiatan MGMP itu kita kan bisa berkolaborasi dengan berbagai guru yang ada di berbagai macam sekolah sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Mungkin apa yang kita terapkan di sini tidak sama seperti yang diterapkan oleh teman kita yang dari sekolah lain, jadi bisa saling berkolaborasi seperti itu. Kalau menurut Ibu Imel, keadaan saat ini yang Ibu Imel rasakan di sekolah Ibu Imel itu, kalau menurut Ibu Imel dari angka 1 sampai 10 itu, kalau menurut Ibu Imel berada di posisi yang mana dari 1 sampai 10 itu? Saya rasa kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin sudah berada di angka 6. Angka 6 ya. Berarti istilahnya ke depan lagi dari angka 6 itu untuk perlu ditingkatkan lagi. Iya. Berarti untuk strategi yang strategi apa yang Ibu Imel harus berikan untuk meningkatkan kompetensi, dalam proses pembelajaran itu? Strateginya mungkin dari kita lakukan perubahan ya, mulai dari metode pembelajaran, kemudian saling berkolaborasi dengan guru-guru sesama mapel dari sekolah-sekolah lain. Mungkin itu, dan tidak lagi terlalu memberikan ceramah kepada anak-anak, karena anak-anak sekarang kan mereka lebih suka sesuatu yang mungkin berbau IT, atau kita perlihatkan gambar, medianya seperti apa untuk kita persiapkan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat untuk cari tahu dan ingin mengetahui apa saja yang ingin mereka pelajari saat itu. Iya, itu strategi yang Ibu berikan nanti ke depan. Dan kapan menurut Ibu, mulai kapan Ibu akan mulai strategi baru yang Ibu akan terapkan? Kalau bisa secepatnya. Dalam ini kan sekarang sudah memasuki awal-awal tahun pembelajaran baru. Saat ini kita sudah mulai pembelajaran, dan mungkin dimulai awal bulan ini dan seterusnya di semester awal. Berarti mulai minggu ini ya? Iya. Sampai semester ganjil ini berakhir. Berarti insya Allah peningkatannya itu sampai 6 bulan begitu. Iya, Pak. Kalau menurut Ibu Imel, yang perlu teman sejawat yang perlu Ibu Imel ajak itu, atau siapa yang perlu Ibu Imel ajak dalam permasalahan Ibu Imel ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kalau untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya berharap saya bisa bekerja sama yang tentunya dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, ataupun dengan guru sesama mata pelajaran dengan saya. Dan yang terutama yang saya ingin berkonsultasi untuk mencari solusi juga ini supaya bisa berjalan dengan baik dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ya, terutama itu kepala sekolah untuk mencapai tujuan itu yang Ibu Imel ingin capai itu. Selanjutnya, indikator kesuksesan yang Ibu Imel inginkan seperti apa? Saya menginginkan indikator ketercapaian itu ada perubahan terutama dari murid ya, dalam menerima pembelajaran. Ketika kita memberikan dengan bukan lagi metode ceramah, tapi dengan berbagai metode yang baru, siswa lebih bisa menangkap semua pembelajaran itu dengan baik. Kalau perlu 100% pembelajaran di saat itu mungkin bisa mereka serap dan dapat mereka pakai semua pembelajaran yang ada itu di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Komitmen untuk selanjutnya itu komitmen apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Kalau berhubungan dengan komitmen pembelajaran, mungkin ketercapaian ini ya Pak, dengan perubahan yang ada, sekolah itu akan ada perubahan dari semua sisi. Siswa lebih aktif, lebih mau untuk belajar, dan semua guru itu bisa saling berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kami. Ya, terima kasih
sekali lagi terakhir untuk saya pertanyakan sama Ibu Mel, menurut Ibu Emil kesimpulan dari percakapan diskusi kita hari ini apa? Terima kasih sebelumnya Pak Pak Sirajudin sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Yang saya bisa ambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini, di mana saya bisa memikirkan kapan saya bisa melakukan ini untuk perubahan. Yang berikut metode-metode apa yang akan saya buat sehingga murid di sekolah kami lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran. Jadi semua guru itu tidak lagi dengan terfokus dengan metode ceramah, tapi bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dengan mungkin kesiapan media-media pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan kepada murid itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah apa yang Ibu Emil inginkan, apa Ibu Emil tujukan untuk pengembangan kompetensi atau dalam proses pembelajaran, insya Allah bisa tercapai ke depan nanti. Iya, Pak. Dan insya Allah apa yang ingin dicapai di minggu depan dalam waktu itu, mudah-mudahan Ibu Emil bisa kejar itu untuk mencapai itu potensi itu. Mungkin hanya hari ini sampai di sini kita pertemuan kita untuk pembahasan diskusi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Sira, Ya, alhamdulillah telah menyelesaikan proses coaching dengan begitu luar biasa. Mungkin pertanyaan sederhana saja Pak untuk menutup kegiatan kita dalam hari ini. Bagaimana perasaan Pak Sira dalam melaksanakan proses coaching tadi? menurut saya perasaan saya hari ini campur aduk Pak. Ada dari senangnya, ada tegangnya, pokoknya campur aduk untuk masalah. Tetapi dengan komitmen saya harus bisa selesaikan coaching ini dengan baik. Berarti dengan memegang komitmen tadi Pak ya. Dan bila saya harus menyampaikan refleksi, maka apa yang sudah dilaksanakan Pak Sira tadi begitu luar biasa. Pak Sira sudah mampu memunculkan proses ataupun alur Tirta dalam kegiatan coaching yang Pak Sira lakukan. Bahkan Pak Sira juga tadi sudah memegang prinsip daripada coaching itu sendiri, mulai dari kemitraan, proses kreatifnya dapat, bahkan mampu memaksimalkan potensi dari sang coach dengan begitu baik. Mungkin pertanyaan terakhir saja ini Pak, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah ini? Kompetensi yang saya harus kembangkan lagi adalah memahami bagaimana si coach ini dalam pengembangan si coach nanti, dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan lebih mengembangkan mengembangkan pemikirannya atau menggali kembali dia punya pemahaman dia tentang apa yang dia ingin capai itu. Berarti kemampuan untuk bertanya yang ingin dikembangkan terus bertanya. Masya Allah. Ya Pak ya, semoga ke depan kita semua dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Pak Sira juga dapat semakin keren dan melaksanakan observasi sebagai seorang guru dan pimpinan di lingkungan sekolah. Insya Allah bertemu lagi Pak Sira dalam kesempatan-kesempatan yang lain dan dalam keadaan yang tentunya lebih baik lagi. Sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Sira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam Pak. Gimana suasana hati hari ini? Puji Tuhan hatinya lagi baik-baik saja. Alhamdulillah ya Ibu Mel ya. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini Mel, sebagai awal saya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu, pertama saya akan mendiskusikan tentang terkait dengan rubrik penilaian hari ini. Pada penilaian hari ini, coaching saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di sini apakah dalam coaching dan coaching ini sesuai alur Tirta atau tidak? Yang kedua, apakah atau bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach? Yang ketiga, bagaimana si coach ini merespon tentang atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada beliau. Dan jangan lupa juga
kita harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching dalam memberikan itu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu selanjutnya, yaitu yang pertama, pertanyaan saya yang pertama untuk mengenai coaching ini adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini, yaitu tentunya yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang berikut memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti coach ya. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua yaitu potensi mana yang harus secara spesifik ingin Ibu memberikan kepada coach ini? Yang kalau kompetensi yang spesifik itu yang tetap seperti tadi, yaitu mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Iya, terhadap coach. Lalu menurut Ibu, pertanyaan ketiga ini indikator yang mana? Indikator yang mana yang Ibu perlu kembangkan dalam pertemuan kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Mungkin itu. Hanya itu, Bu. Demikianlah untuk hari ini dari saya. Selanjutnya saya serahkan Ibu langsung mengcoaching kepada si coach yang ditujuan dari Ibu. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Tapi ada hal yang mengganjal dalam hati saya sebenarnya Ibu. Kayak kira-kira yang mengganjal itu apa, Pak? Siapa tahu kita bisa sharing-sharingnya hari ini. Oh iya Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi sebenarnya dalam proses pembelajaran di kelas saya ingin melaksanakan yang terbaik. Salah satunya adalah bagaimana pembelajaran itu dapat berbasis dengan IT. Tetapi ternyata saat ini saya temui ada beberapa kendala, ada beberapa hal-hal yang kemudian menjadi penghalang atas kreativitas anak-anak tersebut. Gitu. Ya. Jadi untuk kendala dalam pembelajaran ya, kira-kira apa ya tujuan yang ingin Pak Iwan capai berhubungan dengan apa yang Pak Iwan sampaikan tadi? Sebenarnya saya tentunya bertujuan untuk dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di dalam kelas Ibu. Sehingga melalui proses diskusi ini saya harapkan agar kiranya dapat solusi dari masalah-masalah saya sehingga melahirkan pembelajaran yang juga berkualitas di dalam kelas Ibu berbasis IT dalam proses matematika tersebut. Kira-kira apa harapan dari Pak Iwan dengan permasalahan ini diungkapkan atau kita sharing? Mungkin ada harapannya? Iya, harapan saya agar kiranya masalah ini tentunya dapat kita selesaikan begitu Ibu. Saya mengharapkan agar kiranya proses pembelajaran di kelas tentunya menjadi lebih baik dengan adanya solusi atas permasalahan yang mungkin tengah saya dapati. Kalau kita lihat dari permasalahan yang kita Pak Iwan hadapi ini, kira-kira sumber daya apa yang dimiliki di sekolahnya Pak Iwan sehingga Pak Iwan mengangkat permasalahan ini? Mungkin ada sumber daya yang seperti apa yang ada di sekolahnya Pak Iwan? Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya sumber daya di sekolah saya itu sudah sangat baik. Di antara yang pertama adalah adanya jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah tentunya memiliki sumber daya yang juga berkualitas. Guru-guru kami adalah guru-guru yang juga memiliki SDA yang baik. Dan juga murid-murid kami pun melek akan teknologi sebenarnya. Sehingga sumber daya itu pasti menjadi kekuatan pendukung tersendiri bagi kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kira-kira untuk melakukan ini hambatan apa yang Pak Iwan hadapi kira-kira? Oh iya Bu, hambatan yang saya hadapi itu adalah dari segi fasilitas, terutama fasilitas siswa. Jadi pada saat kemudian saya menerapkan proses pembelajaran yang juga membutuhkan perangkat seperti handphone dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa anak ataupun peserta didik yang mohon maaf belum memiliki itu Ibu. Dan jika pun mereka memiliki perangkat tersebut, terkadang ada hambatan berupa tidak memiliki paket data dan hambatan-hambatan yang lain.
Kalau kita melihat hambatan-hambatan yang sudah Pak Iwan sampaikan tadi, kira-kira solusi apa yang ingin Pak Iwan tawarkan untuk mengatasi ini? Mungkin sudah ada di pikirannya Pak Iwan Iya, solusi Bu. seperti apa? Jika diperkenankan, maka sebenarnya saya ingin memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada, Ibu. Salah satu sumber daya yang tadi lupa saya sebutkan adalah terkait dengan adanya Chromebook di lingkungan Oh, sekolah. iya. Jadi pemanfaatan unit Chromebook tersebut, walaupun tentunya kita punya hambatan lagi, Chromebook tersebut jumlahnya hanya 15, tidak sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas. Tetapi tentunya itu akan membantu dalam proses yang tidak dapat ditutupi dengan jumlah gadget yang ada pada diri siswa tersebut. Selain itu juga, kekuatan yang kita miliki diantaranya adalah di mana sudah adanya jaringan internet, Ibu. Adanya jaringan internet di sekolah yang mungkin kita bisa manfaatkan juga untuk mengisi kekurangan-kekurangan atas tidak adanya data dan lain sebagainya tersebut. Oke, dengan melihat solusi yang ada di pikirannya Pak Iwan yang mungkin nanti akan diterapkan di sekolah, kira-kira kalau saya boleh tahu untuk keadaan saat ini yang ada di lingkungan sekolahnya Pak Iwan, kalau dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira Pak Iwan bisa memberikan prediksi berada di angka berapa? Bila dalam pemanfaatan IT, mungkin saya bisa katakan di angka 5, Ibu. Kenapa angka 5? Karena fasilitas itu sudah ada sebenarnya. Tetapi hanya saja mungkin kami akan memohon izin pimpinan untuk memanfaatkan itu, sehingga dari angka 5 bisa bergeser ke angka 10. Oke. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Iwan lakukan? Mungkin akan merubah juga angka ini, berhubungan dengan angka ini. Ada strategi-strategi. Ya, Ibu. Strategi yang mungkin saya akan lakukan yang pertama adalah kolaborasi bersama dengan pimpinan, bersama rekan-rekan sejawat, bersama operator sekolah, sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di sekolah, fasilitas-fasilitas tersebut dengan bijak untuk melaksanakan ataupun menunjang proses pembelajaran matematika di kelas itu. Oke. Kemudian kira-kira kapan Pak Iwan akan memulai ini? Mungkin menerapkan semua yang Pak Iwan sudah katakan tadi. Rencana saya adalah dalam waktu dekat, terutama dalam tahun ajaran baru ini. Terlebih ketika kurikulum kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, sehingga akan ada memunculkan mata pelajaran TIK atau informasi dan komunikasi. Nah, itu menjadi momen yang pas sekali bagi kami untuk memperkenalkan teknologi ini, Bu, sekaligus memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Bagus sekali Pak Iwan. Kemudian yang berikut, kira-kira siapa yang Pak Iwan mau ajak untuk kerjasama untuk mencapai jadi maksimal, jadi bisa juga tercapai, mungkin bisa ada di angka 10 yang berhubungan dengan pembelajaran berbasis IT ini. Saya ingin berkolaborasi dengan semua pihak, Ibu, terutama pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah. Saya tentunya harus berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, meminta izinnya dan juga meminta rekomendasinya terhadap pemanfaatan teknologi-teknologi dan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Saya juga ingin berkolaborasi bersama rekan sejawat, Ibu, untuk mengembangkan perangkat-perangkat ajar yang kiranya sesuai untuk kemudian memanfaatkan berbagai macam hal yang sebelumnya mungkin terabaikan dan kurang termanfaatkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan operator sekolah, Ibu, untuk kemudian bagaimana bisa memaksimalkan apa yang telah dimiliki oleh sekolah berbasis IT tersebut. Tentunya juga yang paling penting adalah saya berkolaborasi dengan seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah, murid-murid yang ada, agar kiranya mereka bisa merubah mindset proses pembelajaran yang awalnya hanya manual ke arah teknologi yang pasti lebih mereka gemari. Terima kasih. Yang berikut, kalau dari indikator kesuksesan yang ingin Pak Iwan capai yang berhubungan dengan ini, kira-kira seperti apa? Mungkin saya tidak terlalu berekspektasi tinggi, Ibu. Saya hanya berharapkan agar kiranya anak-anak ini semakin semangat dalam belajar dan juga proses pembelajaran dapat berorientasi pada peserta didik, sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas, merasa tertarik atas proses pembelajaran yang juga berkaitan dengan teknologi, layaknya mereka saat ini generasi yang memang berkumpul dengan teknologi sedari kecil. Itu yang saya harapkan. Sangat bagus ya Pak. Kemudian kalau kita lihat dari ini, komitmen apa yang ingin Pak Iwan capai kira-kira untuk permasalahan ini? Komitmen. Saya ingin mengikat komitmen dalam diri saya secara pribadi sekaligus bersama rekan-rekan sejawat adalah proses pembelajaran yang bergeser atas orientasi awal yang mungkin berbasis guru, kemudian kita akan bergeser ke arah yang menyenangkan.
yang berbasis IT, di mana peserta didik lebih nyaman di dalam kelas, lebih asik, dan tentunya lebih memahami materi dengan baik, terutama dalam pembelajaran matematika, Bu. Saya harapkan agar kiranya anak-anak, adik-adik ini dapat semakin nyaman dalam pembelajaran matematika dan lebih mengerti dengan perkembangan IT yang selalu berkembang dengan begitu pesatnya. Itu komitmen yang saya ingin pegang. Iya Pak, karena kalau kita lihat memang kalau semua sekolah itu kalau siswanya kalau sudah dengar pelajaran matematika itu pasti langsung menciut semangat mereka karena ada yang harus hafal ini dan itu. Iya. Tapi mungkin kalau sesuai dengan yang Pak Iwan sampaikan tadi, dengan berbagai solusi yang Pak Iwan sudah sampaikan, mungkin anak-anak, apalagi kalau kita berbicara dengan IT, mungkin mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran yang berhubungan dengan materi Pak Iwan, yaitu matematika ya Pak Iwan. Nah, kemudian yang berikut, yang terakhir nih, kira-kira dari obrolan kita, sharing kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Iwan dapat? Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda atas waktunya, kesempatannya, sehingga saya bisa sharing, saya bisa menyampaikan masalah saya, bahkan saya menemukan sendiri solusi yang saya harapkan, di mana proses pembelajaran berbasis IT itu memang penting dan seharusnya dilaksanakan di sekolah. Seperti tadi yang Ibu Imelda sampaikan bahwa matematika yang sebelumnya menjadi momok, harus saya rubah menjadi matematika yang menyenangkan. Anak-anak senang dengan teknologi sehingga tujuan pembelajaran insya Allah dapat tercapai dengan baik, dengan step by step dan waktu yang telah sama-sama kita bahas tadi, insya Allah Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan saya dapat melaksanakan ini dengan baik. Tentunya saya mohon nanti untuk selalu bermitra dan berkomunikasi ke depannya. Luar biasa sekali ya Pak Iwan obrolan kita hari ini, dan saya penasaran nanti kira-kira akan seperti apa. Saya akan lihat untuk Pak Iwan melaksanakan ini di sekolah Pak Iwan, dan saya berharap kita nanti bisa sharing lagi, Pak Iwan bisa cerita lagi kira-kira apa yang sudah Pak Iwan lakukan dan apa yang sudah dicapai. Terima kasih juga Pak Iwan ya sudah mau sharing dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching tadi. Saya melihat, saya mengamati pelaksanaan coaching Ibu tadi sama Pak Iwan. Sungguh luar biasa, sangat baik. Terima kasih Pak. Di sini ada yang saya perlu tanyakan mengenai coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Dan tadi juga saya lihat alhamdulillah dalam Ibu memberikan coaching kepada Pak Iwan tadi, saya lihat Ibu sudah menjalankan alur-alur tirtanya. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya lagi dalam pelaksanaan lebih baik lagi untuk ke depan nanti. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan? Kalau kompetensi yang harus dikembangkan lebih banyak mungkin belajar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu yang berkualitas dan mungkin supaya bisa menarik coach untuk menggali lagi apa yang ingin dia sampaikan, yang solusi yang bisa dia dapat dari berbagai permasalahan yang dia hadapi. Ya, terima kasih Bu Mel. Alhamdulillah. Sekarang tadi kita sudah melaksanakan coaching. Saya sebagai pengamat, alhamdulillah hari ini apa yang kita percakapan telah selesai. Insya Allah apa yang kita inginkan ini diterapkan dalam lingkungan sekolah kita masing-masing. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya bisa hari ini. Saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. menyaksikan. Instansi Apa hambatan dulu? Salam guru penggerak. tergerak, bergerak, menggerakkan.
Tidak ada yang tertinggal. Saya poin dulu, Bang.